Selamat Natal semua. Apa kabar? Apa persiapan Natal saudara? Mungkin ada makan malam Natal, saya tidak tahu. Tapi saya nggak pernah dalam keluarga makan malam Natal, tapi memang Natal begitu istimewa. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, ketika mereka mengetahui kelahiran Yesus, mereka menyambut kelahiran Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat ini, ketika orang-orang Kristen merayakan kelahiran Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Ada Zakaria yang bertobat karena ketidakpercayaannya. Dia dihukum Tuhan karena dia tidak percaya akan perkataan Gabriel. Dia bisu. Dan Natal membuat dia bertobat. Natal membuat Zakaria bertobat. Ada orang-orang Majus yang kita lihat bahwa dia datang kepada Yesus. Dia mengorbankan segala sesuatu untuk dapat bertemu dengan Yesus. Begitulah cara orang merayakan Natal. Mereka berkorban segala sesuatu untuk menyambut kelahiran Yesus. Tapi ada juga yang tidak peduli. Ada yang merasa terancam seperti Herodes. Dia mendengar berita kelahiran Yesus, dia merasa terancam. Dan merasa Yesus sudah mengambil alih kekuasaannya. Yesus sudah mengambil alih apa yang dia dapatkan. Dan dia membunuh banyak orang di Bethlehem. Tapi ada tokoh agama yang tahu bahwa Yesus akan lahir dan tahu di mana Yesus lahir tapi tidak peduli. Ada yang seperti itu orang-orang Kristen yang tidak peduli akan kelahiran Yesus karena bagi dia Natal adalah untuk dirinya sendiri. Nah, ini seperti orang-orang Kristen pada masa kini, Natal hanya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh wanita muda, umurnya mungkin sekitar 15-16 tahun, waktu Gabriel datang kepada dia. Dan ayat yang akan kita renungkan adalah ayat yang sungguh luar biasa, yang menurut saya ini perkataan yang sulit untuk diterima, maksudnya sulit untuk diucapkan oleh orang-orang Kristen saat ini. Dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-38, Maria berkata, "Aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nanti kita akan merenungkan ayat-ayat ini, kita akan merenungkan perkataan Maria ini, dan kita akan menemukan bahwa kadangkala kita suka dengan ayat ini, tapi sulit untuk menerapkan dalam hidup kita. Nah, what happened? Itu tandanya cepat beritakan. Nah, gitu ya. Kok ngomong pembukaan terus? Ayo beritakan. Jadi kita cepat-cepat aja ya. Ayat 26 dalam Lukas pasal yang pertama, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Dia yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Kita bertemu dengan seorang wanita yang sangat sederhana, seperti saya katakan tadi, umurnya mungkin 15-16 tahun. Karena usia itulah orang-orang Yahudi bertunangan dan menikah. Kalau sudah lewat dari situ, ini anakku belum punya jodoh,
Kapan kawin, kapan kawin. Kan orang anak zaman sekarang kan begitu kan. Kalau ketemu mama papanya, kapan kawin, kapan kawin. Pusing juga dengar kata itu. Tapi mereka 15-16 sudah dicari jodoh. Dan Maria adalah orang yang sederhana dan dia tinggal di Nazaret. Dia tinggal di Nazaret. Dalam ayat 26 disebutkan Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Tidak ada yang bagus tentang Nazaret. Tidak ada yang bagus tentang Nazaret. Nathanael pernah berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Dia berkata tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Dan Maria tahu itu bahwa dia berasal dari Nazaret dan mungkin tidak ada sesuatu yang baik yang dapat dia berikan dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Dia orang sederhana. Dia orang yang tidak punya apa-apa walaupun dia berasal dari keturunan raja. Saudara tahu Maria adalah keturunan Raja Daud. Dia keturunan Raja Daud. Dalam Lukas pasal yang ketiga saudara akan menemukan di situ bahwa Maria adalah anak dari Daud. Berasal dari Daud, punya anak yang bernama Nathan dan terus lahirlah Maria. Jadi coba lihat ya, Maria dan Yusuf bertemu. Yusuf kalau saudara baca dalam Matius pasal yang pertama, dia adalah pewaris tahta Daud. Kalau dilihat secara biologis, Daud melahirkan Salomo dan begitu seterusnya sampai kepada Raja Daud. Dalam Matius pasal 1, tapi dalam Lukas pasal 3 kita akan menemukan silsilah Yesus yang berbeda karena itu ditarik dari silsilah Maria. Jadi Daud punya anak namanya Nathan, Nathan punya anak, lahirlah Maria. Jadi mereka berpisah tapi nantinya akan ketemu. Dan ini sah bahwa Yesus adalah anak manusia secara biologis dia lahir dari seorang perawan tapi secara divine, secara ilahi dia lahir dari roh. Jadi Maria keturunan raja. Dia adalah bangsawan. Tetapi dia merasa tidak ada yang menarik dari dirinya. Dia orang sederhana karena dia dibesarkan di Nazaret. Tidak ada sesuatu yang istimewa lahir dari Nazaret. Tapi dalam ayat 30 kita menemukan sebuah ayat yang mengatakan engkau beroleh kasih karunia. Maria dikaruniai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kata-kata ketika salam engkau Maria, engkau dikaruniai Tuhan. Dalam Latin Vulgata disebutkan penuh dengan rahmat. Seolah-olah Maria sendiri adalah seorang yang penuh dengan rahmat. Tapi ayat ini kalau saudara baca, Latin Vulgata itu adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin. Kalau saudara melihat di sini disebutkan salam hai engkau yang dikaruniai. Dia tidak memberikan berkat, dia tidak memberikan karunia, tapi dia mendapatkan karunia dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa memuji dan menyembah Maria secara berlebihan. Dia istimewa memang, tapi dia tidak lebih istimewa dari Tuhan. Maria mendapatkan rahmat Tuhan. Dalam ayat 47 ketika dia bernyanyi memuji Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Artinya Maria butuh juru selamat. Dia bukan juru selamat itu. Dia butuh juru selamat. Kita tidak bisa menyembah Maria berlebihan. Bahkan tidak boleh menyembah dia. Walaupun dia istimewa. Karena perkataannya yang luar biasa itu ketika dia mengatakan aku ini hamba. Sesungguhnya terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria penuh rahmat, diberikan rahmat oleh Tuhan, dilimpahkan rahmat oleh Tuhan. Karena seperti itulah arti Natal. Ketika Natal datang, Yesus hadir memberikan karunia kepada kita.
Apa yang tidak dianggap oleh dunia ketika mengatakan bahwa Nazaret tidak ada artinya. Kota kecil di Galilea, Galilea itu tidak ada artinya. Tapi disitulah dapat berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara orang Yehuda. Tapi Tuhan mengangkat seorang raja di situ. Ada suatu rahmat yang besar yang diberikan kepada Tuhan yang dianggap oleh dunia tidak ada artinya. Itulah arti Natal ketika Tuhan datang memberikan rahmat kepada kita, memberikan berkat kepada kita. Karena dia lahir, semua orang akan mendapatkan berkat Tuhan. Karena begitu Maria bertemu dengan Gabriel, Gabriel berkata bahwa melalui anakmu seluruh bangsa akan mendapatkan banyak berkat. Nah, saudara, kalau kita ngomong kasih karunia, Maria mendapatkan karunia Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Kalau sesuatu yang kita peroleh karena kita melakukan sesuatu, itu artinya upah. Benar ya? Kalau saudara melakukan sesuatu, lalu saudara diberi karena melakukan sesuatu, itu namanya reward, itu namanya upah. Kalau saudara tidak melakukan sesuatu, lalu diberi sesuatu, itu namanya karunia. Jadi karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Mungkin saudara berpikir, saya orang berdosa, saya tidak pantas dapat berkat Tuhan. Saya tidak dapat rahmat Tuhan. Saya tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Itulah arti karunia Tuhan. Itulah arti berkat Tuhan. Karena dia datang kepada orang-orang yang memang tidak pantas untuk mendapatkan itu. Saudara dan saya tidak pantas. Jadi jangan pernah berpikir, aku banyak dosa, aku banyak sesuatu yang perlu diperbaiki, maka aku bisa datang kepada Tuhan. Memang gak pantas kamu dapat mendapatkan kasih karunia. Tapi kepantasan itu, karunia itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Itulah Natal. Firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat pasal yang kelima disebutkan Allah Kristus mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Kita semua berdosa. Tidak pantas mendapatkan kasih karunia. Enggak pantas dapat berkat Tuhan. Tapi itulah Natal. Mungkin saudara berjuang bertahun-tahun dan mungkin mengatakan bahwa saya nggak bisa ke gereja, saya tidak bisa datang ke gereja, saya tidak bisa menghadiri ibadah di gereja, saya tidak pantas. Untuk saudaralah Yesus lahir. Saudara yang merasa tidak pantas, dipantaskan oleh Tuhan. Kita melihat minggu lalu ada orang-orang Majus dari bangsa lain yang tidak menyembah Yehova. Mereka tidak kenal dengan Allah, tapi Allah melayakkan mereka untuk bertemu dengan raja baru mereka. Kita bertemu dengan orang-orang gembala yang dianggap oleh dunia sebagai orang-orang yang tidak pantas mendapatkan, bahkan berdiri masuk ke bait Allah pun tidak pantas karena dianggap berdosa. Tapi kepada mereka lah Allah mau datang memberitakan kabar. Kepada Imam Zakaria hanya satu malaikat yang tampil di depan Zakaria dan berkata kepada Zakaria. Tapi kepada orang yang dianggap tidak pantas itu, yaitu gembala-gembala, Tuhan menampakkan ribuan malaikat kepada gembala. Dan Tuhan berkenan kepada saudara, jangan pernah lagi menganggap saya tidak pantas. Karena Allah lah yang memantaskan saudara. Allah lah yang melayakkan saudara. Jadi datang kepada dia. Itulah arti Natal yang sebenarnya ketika Allah mau datang kepada kita. Allah berkenan melayakkan, bukan karena kita melayakkan diri sendiri. Catat itu. Kita tidak pernah bisa melayakkan diri sendiri untuk dapat datang kepada Allah. Tapi Allah lah yang melayakkan saudara supaya saudara mendapatkan rahmat dari Tuhan. Maria begitu luar biasa. Dia orang biasa. Walaupun dia keturunan raja, nggak ada yang istimewa dari Nazaret.
Tapi Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada Maria. Allah berkenan datang ke dunia, memberikan rahmat dan kasih karunia kepada saudara. Jadi tinggal terima saja. Tinggal terima saja berkat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena saudara mendapatkan kasih karunia kepada Tuhan. Nah, bukan hanya mendapatkan kasih karunia. Kita lihat perjalanan iman Maria. Dia bukan cuma mendapatkan kasih karunia. Selanjutnya malaikat Tuhan berkata dalam ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Sampai situ tidak ada yang istimewa kecuali mujizat. Karena dia masih perawan. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sampai di situ mungkin biasa-biasa saja. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ini yang luar biasa. Bapa leluhurnya, ini yang luar biasa. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria tahu tentang Mesias. Seluruh orang Israel tahu. Kalau saudara menganggap ini hal yang biasa. Mereka berada dalam posisi 400 tahun ketika Allah tidak bicara sama sekali. 400 tahun tidak ada nabi muncul di tanah Palestina. Mereka pada saat itu, mereka ingat perjanjian Tuhan. Bahwa Allah akan mengirim seorang Mesias melalui tahta Daud. Mereka tahu sama sekali itu. Dan mereka menanti-nantikan di manakah raja itu, kapankah Mesias akan datang. Mereka menanti-nantikan dan Tuhan keep silent, Tuhan diam 400 tahun. Bagaimana hausnya mereka menantikan kedatangan Mesias. Tapi begitu malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria, engkau akan dipakai. Anakmu akan jadi Mesias. Is that wonderful? Semua orang menanti kedatangan Mesias. Tapi Maria, Mesias akan lahir dari kandunganmu. Termasuk Maria menanti. Saudara lihat luar biasa. Anakku akan jadi Mesias. Anakku akan duduk di atas tahta Daud seperti yang dijanjikan Tuhan pada masa lalu. Dan anakku akan menjadi raja selama-lamanya. Dan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Is that wonderful? Kalau Tuhan datang kepada saudara lalu suami istri. Mungkin ada yang belum punya anak gitu ya. Terus Gabriel datang. Udah lama ya kawin ya? Udah berapa lama? Udah lama kami merindukan anak. Kamu akan punya anak. Nanti anakmu akan jadi orang terkaya di dunia. Wow, apa itu artinya? Seneng gak kira-kira? Atau mungkin anakmu akan jadi presiden. Atau anakmu akan menjadi seorang yang berpengaruh di dunia. Anakmu akan menjadi tokoh politik bukan hanya di negara ini tapi seluruh dunia. Apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saudara menerima berita itu? Walaupun belum punya tapi udah happy sekali. Nggak tahu kapan itu terjadi, kita sudah happy. Nah Maria mendapat kabar itu. Bahwa dia akan punya anak, anaknya akan duduk di atas tahta Daud. Dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Dia sudah tahu Daud sudah selesai, Salomo sudah selesai. Dan semua raja-raja sudah selesai. Raja semua silih berganti, mati, hidup, mati, lahir dan mati. Dan kali ini anakmu akan duduk di situ forever and ever. Is that wonderful? Nah, Maria bukan cuma mendapatkan rahmat Tuhan, tapi dia masuk dalam rencana Tuhan. Dia masuk dalam rencana ilahi yang luar biasa besar itu. Mau nggak saudara seperti Maria? Ada rencana besar Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kita nggak perlu, itu kan sudah bagian Maria. Lalu bagianku mana?
Saudara mau kalau Tuhan datang kepada saudara mau melibatkan saudara dalam rencana besar Tuhan? Mau nggak? Yes atau no jawabnya. Tuhan bilang, aku ingin engkau terlibat dalam rencana besar ilahi. What is your answer? Yes or no? Yes. Mau kan? Mau. Karena Tuhan sendiri berkata dalam Efesus pasal 1 ayat 9. Dia berkata sebab ia menyatakan rahasia kehendaknya. Allah punya kehendak, dia punya rahasia dan rahasianya disingkap kepada kita. Efesus 1 ayat 9 berkata ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Can you imagine that? Allah punya rahasia tapi disingkap kepada kita. Dan dia berkata sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang ada dari semula. Telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala kepala sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Allah punya rencana besar. Kalau saudara tahu bahwa Kristus lahir untuk menyelamatkan dunia, saudara membaca dalam Filipi segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan dia membentuk kerajaan yang begitu luar biasa yang tidak pernah berkesudahan. Filipi pasal 1 ayat 9-10 ini menyatakan engkau bagian dari kerajaan Allah itu. Mau masuk ke situ. Maria menjadi bagian ketika dia melahirkan Kristus. Tapi saudara menjadi bagian penduduk dari kerajaan yang luar biasa itu. Yang disebutkan bahwa dia dalam Ibrani bahwa dia adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara menjadi bagian dari situ. Itu rencana Tuhan. Mau masuk atau tidak? Wow. Saudara bisa bayangkan ketika dia datang kedua kali sebagai raja. Semua lutut bertelut. Mereka mau percaya atau tidak, mau nggak mengakui dia sebagai raja. Is that wonderful? Saya tidak tahu kapan. Nanti dia datang. Semua orang berlutut. Sekarang semua orang banyak menolak dia dan mencaci maki dia. Tapi suatu saat dia akan Jadi seluruh bangsa di dunia akan sujud menyembah kepada Tuhan saudara. Dan saudara menjadi bagian dari kerajaan itu. Itu rencana Allah yang dia berikan kepada saudara. Dia ingin saudara masuk ke dalam bagian itu. Dan Maria disebutkan oleh Tuhan, dia masuk ke dalam rencana Allah. Jadi dia bukan cuma memberikan kepada saudara rahmat, kasih karunia, mendapatkan kasih karunia, tapi dia ingin supaya saudara masuk dalam rencana ilahi. Wow, ada master plan ilahi. Kalau saudara masuk ke sebuah perusahaan dan dia ingin buat sebuah company yang baru dan saudara diceritakan oleh owner, saya akan buat company yang lain. Rencana saya begini-begini dan saudara terlibat di dalamnya, menarik sekali ya. Saya ingin kamu bagian dari rencana saya ini. Tapi ini Tuhan mau melibatkan saudara. Masuklah dalam rencana ilahi. Jangan pernah tidak terlibat di dalamnya. Saudara bisa terlibat di dalamnya ketika saudara melayani Tuhan. Karena sekarang ini kita sedang establish, kita sedang mendirikan kerajaan ilahi. Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seumpama sebuah adonan dengan ragi di dalamnya. Kecil, lama-lama besar karena ragi itu. Mungkin sekarang terlihat kecil kerajaan Allah, tapi sudah ada dalam diri saudara. Kalau saudara bekerja di dalamnya, saudara terlibat di dalamnya, suatu saat akan besar. Dan kerajaan Allah akan terlihat dengan nyata ketika dia datang kedua kali. Jangan pernah tidak terlibat di dalam kerajaan Allah. Terlibatlah di dalam kerajaan Allah. Kemudian saudara, ini yang penting saudara. Saudara mau dapat rahmat Tuhan? Amin. Amin. Kok dikit? Kayaknya nggak semua ada ini.
Saya mau dapat kasih karunia Tuhan? Layak tidak? Dilayakkan, oke. Tapi Tuhan bilang layak, kalau sudah oke lah. Kamu merasa tidak pantas, aku layakkan. Mau? Oke, saudara mau terlibat di dalam kerajaan Tuhan? Masuk rencana Tuhan mau? Kita mau terima itu ya, berkat itu, tapi mau terlibat nggak kira-kira? Mau terlibat tidak? Oke ya, kalau dikasih karunia oke lah, kira-kira 100% orang bilang oke. Mau terlibat tidak? Ya 70, 30-nya pikir-pikir dulu. Kira-kira 100% nggak mau terlibat dalam kerajaan Allah? Ada? Diam ya? Nanti dulu Pak, nanti dulu. Apa dulu deh? Karena kita kan mikir-mikir. Coba lihat bagian berikutnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Saudara, kalau kita membandingkan Maria sama Zakaria, mungkin kita berpikir bahwa tidak adil. Kan ini seperti seolah-olah Maria tidak percaya kepada perkataan Gabriel. Kok Maria tidak dihukum? Kok Zakaria dihukum? Zakaria tidak percaya kepada perkataan Gabriel. Maria percaya tapi dia hanya ingin tahu bagaimana caranya. Makanya waktu Gabriel berhadapan dengan Zakaria, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kata Zakaria, Gabriel marah. Aku Gabriel, kamu gak percaya sama aku? Aku diutus oleh Tuhan untuk bicara sama kamu. Maria tidak meragukan itu bahwa dia Gabriel. Yang Maria tanya, how? Bagaimana caranya aku masuk ke dalam rencana Allah itu? Karena aku belum punya suami. Bagaimana aku bisa punya anak? Mujizat sering terjadi ketika orang-orang mandul dalam perjanjian lama. Saudara lihat banyak kejadian seperti Sarah tidak punya anak. Tapi Tuhan berkenan memberikan mujizat. Tapi Sarah punya suami. Hana tidak punya anak. Tapi Hana punya suami. Maria, aku tidak punya suami. Aku masih perawan, aku belum menikah. Saudara, kalau kita mengatakan dia belum menikah, sebenarnya Yusuf itu adalah tunangannya. Mereka belum tinggal sebagai suami istri. Tapi tunangan itu sudah dianggap sah dan hanya perceraian bisa memisahkan mereka. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus dari Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi Gabriel bilang begini, kamu akan lahir dari roh, bukan dari Yusuf. Kalau Gabriel bilang, nanti kamu dan Yusuf akan menikah dan kamu punya anak, maka tenanglah Maria. Tapi begitu Maria disebutkan kamu mengandung, dan anak itu bukan dari Yusuf, tapi dari roh. Apa yang ada dalam pikiran Maria? Dia belum menikah sama Yusuf, tapi dia hamil. Saudara tahu apa yang dipikirkan oleh dia? Orang-orang Yahudi akan melempar batu orang yang hamil di luar nikah. Hukumannya adalah hukuman mati. Saudara tahu apa yang dipikirkan oleh Maria? Dia akan pulang kepada mamanya dan bilang, Ma, aku hamil. Yusuf kurang ajar. Pikirnya begitu. Dan kalau dia ngomong sama Yusuf tunangannya, Mas, bilang apa ya orang Yahudi ya? Abang, apa? Bro, apa? Aku hamil. Sama siapa? Kurang ajar. Waktu malaikat ngomong sama Maria, kira-kira mungkin seperti itu yang dia bayangin.
Dia mau masuk ke dalam rencana Allah, tetapi kok resikonya begitu besar? Dia tahu ada mujizat. Ketika Allah ingin melaksanakan rencananya dalam diri Maria, Allah akan buat mujizat. Tapi mujizat Allah itu membuat saya meresikokan segala sesuatu buat Tuhan. Di tengah pergumulan seperti itulah Maria berkata, aku ini hamba. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia belum bertemu dengan Yusuf. Dia belum bertemu dengan yang lain. Dia hanya memikirkan resikonya. Kalau itu resiko yang harus aku ambil untuk masuk dalam rencana Tuhan, aku akan ambil. Perhatikan sini. Saudara, kita sudah berbicara dan merenungkan bahwa Allah memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita. Dia memberikan kepada kita kasih karunia. Kita mengatakan, saya terima kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa Allah ingin memasukkan saudara dalam rencana Tuhan. Big plan. Rencana ilahi, divine plan kepada saudara. Aku akan masukkan berkat itu. Tapi ketika Tuhan mengatakan, mau nggak engkau masuk ke dalam rencana ilahi dengan segala resiko? Kita mulai berpikir 2-3 kali. Karena itulah orang-orang Kristen banyak mengatakan, lebih suka dia menerima daripada memberi. Kita mau menerima berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau memberikan segala sesuatu bagi dia. Pikir saudara, kalau saudara mengatakan bahwa saudara percaya kepada Tuhan, meletakkan hidup saudara kepada Tuhan, memberikan tempat bagi dia untuk memerintah dalam hati saudara. Artinya saudara berkenan untuk menyatakan kehendak dia dalam hidup saudara. Aku akan ambil segala macam resiko itu. Memang berat saudara. Berat. Kalau kita melihat pernyataan Maria ini. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu mengandung 3 unsur kata. Pertama adalah submission. Penyerahan total. Ada unsur penyerahan total kepada Tuhan. Yang kedua, ada unsur self-denial. Ada unsur penyangkalan diri. Aku mau ini, tapi nggak apa-apa lah, biar Tuhan saja. Yang ketiga, ada total obedience. Ada ketaatan total di situ. Pikirkan 3 kata ini. Total submission, ada self-denial, ketertundukan, penyangkalan diri, dan ketaatan total. Kalau saudara mengatakan seperti jawaban Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara siap dengan 3 unsur ini. Jadi sekarang banyak sekali orang Kristen mau terima rahmat, mau terima rencana Tuhan, tapi sulit untuk menjawab seperti yang dijawab oleh Maria. Bisakah saudara mengatakan kepada Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. With all I am, I give it all to you. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku tidak tahu bagaimana hidupku ke depan. Yang aku tahu, aku sudah mendapatkan berkat Tuhan dan aku mau taat sepenuhnya kepada Tuhan.
itulah Natal, saudara. Natal adalah hubungan yang baik yang diciptakan oleh Allah supaya kita menerima rahmat Tuhan. Tapi Natal juga adalah penyerahan total kita sepenuhnya kepada Allah. Mari kita berdoa.